Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba-Nya. Dan apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba-Nya tersebut? Disebutkan oleh para ulama, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah Subhanahu wa taala itu membersamai kita semuanya, hamba-Nya. Membersamai makhluknya adalah bisam'ihi, dengan pendengarannya, wa ru'yatihi, penglihatannya, wa ilmihi, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat simpulkan bahwasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah pada zatnya, akan tetapi pada apa? Sam'ihi, pendengarannya, wa ru'yatihi, penglihatannya, wa ilmihi, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang membersamai makhluknya, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai makhluknya terdapat di surat Taha pada ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara." Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini ayat tentang yang menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Nabi Harun tatkala mereka ingin bertemu Firaun. Tatkala mereka ingin bertemu Firaun. Dan kita ketahui bahwasanya Firaun adalah raja yang bengis, raja yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita ketahui bahwasanya Firaun pernah mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah apa? An-Nazi'at di juz 30. Kata Firaun apa? Wa qala inni rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kata Firaun. Dia mengaku sebagai apa jemaah? Sebagai Tuhan. Dan pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, qala la takhafa, dan janganlah kalian berdua takut untuk menjumpai Firaun tersebut. Innani ma'akuma asma'u wa ara, karena sesungguhnya diriku, siapa? Allah Subhanahu wa taala, bersama kalian. Asma' wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Dan ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah mendengar dan juga Allah melihat, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Baik. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi'ilmihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, yang Maha dekat dengan kalian, wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian. Maksudnya apa? Bi'ilmihi, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai hamba-Nya. Dan yang dimaksud dengan membersamai tersebut adalah dengan pendengaran Allah, kemudian penglihatan Allah,
dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Dan jika ditanyakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita, maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang makhluknya lakukan, apapun aktivitas kita di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu apapun yang terjadi di seluruh jagat raya ini. Baik. Kemudian kita sebutkan beberapa ayat lagi di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hamba-Nya. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggi bersemayam di atas 'arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardh, dan dia mengetahui apapun yang terdapat di dalam bumi itu. Wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apapun yang keluar dari bumi tersebut. Wa ma yanzilu minas sama', dan apapun yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apapun yang naik ke langit tersebut. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha ta'maluna basir, yang maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamati innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa thalathatin, dan tidaklah 3 orang yang mereka itu berbisik-bisik. Kita ketahui jemaah, 3 orang yang mereka berbisik-bisik, mereka berbicara dengan suara yang lirih, suara yang kita tidak bisa mendengarnya. Illa huwa rabi'u, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang keempat dari 3 orang tadi. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah ada orang yang, dan tidaklah ada 5 orang yang mereka itu berbisik-bisik pula, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadi ke-6 dari mereka. Wala adna min zalika, ataupun mereka berbisik di bawah 6 orang. Wala aktsara min zalika, ataupun lebih dari itu. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka aina makan, dimanapun mereka berada. Summa yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan apapun yang mereka kerjakan pada hari kiamat nantinya. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik. Maka sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang telah kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membersamai kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, apapun pembicaraan yang kita lontarkan,
dan apapun yang kita lihat dan apapun yang berada di dalam hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ketahui seluruhnya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput darinya segala sesuatu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui hal tersebut, melihat dan mendengar seluruh perkara tersebut. Baik. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama, ma'iyatun 'ammah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Ma'iyatun 'ammah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian yang kedua adalah ma'iyatun khassah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Yang pertama kita bahas tentang ma'iyatun 'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ma'iyyatun 'ammatun hiya syamilatun li jami'il makhluqat, fahuwa subhanahu ma'a kulli syai'in bi'ilmihi wa qudratihi wa qahrihi wa ihatatihi, la yaghibu 'anhu syai'un wa la yu'jizuhu, wa hadhihi al-ma'iyyatu al-madhkuratu fil ayah. Kata beliau, ma'iyyatun 'ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah syamilatun li jami'il makhluqat, adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada seluruh makhluknya. Ya. Ya. Secara umum kepada seluruh makhluknya. Fahuwa subhanahu ma'a kulli syai'in bi'ilmihi. Maka dia Allah Subhanahu wa taala ma'a kulli syai'in bi'ilmihi, terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Wa qudratihi, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu tersebut. Wa qahrihi wa ihatatihi, dan segala sesuatu itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. La yaghibu anhu syai'un, dan tidaklah ada yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'jizu, dan tidaklah ada sesuatu yang bisa melemahkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan terhadap sesuatu tersebut. Wa hadhihi al-ma'iyyatu al-mazkuratu fil ayah, dan inilah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini adalah ma'iyyatun 'ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Allah Subhanahu wa taala membersamai seluruh makhluknya secara keseluruhan. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak bersamai, dan tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan awasi. Dan ini disebut oleh para ulama dengan ma'iyyatun 'ammah, kebersamaan Allah secara khusus. Kemudian yang kedua adalah ma'iyyatun khassah. Ya, ma'iyyatun khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan pembersamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus terhadap seorang hamba yang dia melakukan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang mungkin ayat ini kita telah hafal seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bis-sabri was-salah, dengan kalian bersabar dan melakukan salat. Kemudian apa kata Allah jemaah? Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membersamai orang-orang yang bersabar. Baik, kita tanyakan jemaah, tatkala kita itu bersabar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah itu akan membersamai kita. Namun, tatkala kita lakukan sebaliknya, kita tidak mau bersabar, maka apakah Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita? Jawabannya jemaah pasti tidak. Tidak. Pasti tidak. Karena syarat dari pembersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ini adalah hamba tersebut melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sabar ibadah jemaah atau bukan? Sabar ibadah atau bukan jemaah? Ibadah. Sabar itu adalah ibadah. Dan dia adalah salah satu ibadah hati yang paling agung. Salah satu ibadah hati yang paling agung. Maka tatkala seorang hamba dia melakukan sabar, dia bersabar terhadap segala sesuatu yang Allah takdirkan kepadanya. Dia bersabar terhadap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepadanya, terhadap perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, baik yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan. Dan dia bersabar terhadap maksiat yang Allah Subhanahu wa taala larang dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamainya dimanapun dia berada. Ini ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan pada surah An-Nahl ayat ke-168. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga orang-orang yang mereka senantiasa melaksanakan kebajikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surah An-Nahl ayat ke-168. Baik, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan syarat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pembersamaan khusus adalah tatkala seseorang hamba tersebut dia bertakwa dan juga melaksanakan kewajiban dan kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada dirinya. Maka kita tanyakan jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang hamba yang dia mengaku beragama Islam, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau melaksanakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, apakah Allah akan membersamai dia? Maka jawabannya tentu tidak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersamai. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan dia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia enggan untuk melaksanakan kewajiban, enggan untuk melaksanakan kebajikan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membersamainya? Dan takwa disebutkan oleh para ulama adalah an ta'mala bi ta'atillah
ala nurin minallah. Ini definisi takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in yang langsung berguru dengan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan definisi takwa adalah at-ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Kata beliau Al-Imam Talaq bin Habib radhiyallahu taala rahimahullahu taala, tatkala mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada engkau. Bi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa itu cahaya jemaah? Ilmu. Karena amalan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nurin minallah tarju thawaballah, yang dengan amalan tersebut engkau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watatruka ma'siyatallah ala nurin minallah, dan engkau meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Engkau meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kepada dirimu. Ala nurin minallah, dengan ilmu. Terkadang seseorang itu dia berprasangka bahwasanya hal yang dia lakukan itu maksiat, padahal bukan maksiat. Ala nurin minallah, dengan ilmu engkau meninggalkan maksiat. Takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa yang disebutkan oleh Al-Imam Talaq bin Habib yang berguru langsung kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat mengambil pelajaran i'tibar pada kajian pada malam hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membersamai kita, baik secara khusus maupun secara umum. Yang dimaksud dengan pembersamaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala melihat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang terjadi di dalam seluruh jagat raya ini. Dan adapun yang dimaksud dengan kebersamaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Berapa menit lagi Pak? Waktu? Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Kita lanjut. Lanjut ya. Baik. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dari pembahasan ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut sedikit dengan pembahasan tentang faidah dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam kitab beliau Khudh Aqidatak min al-Kitab wa Sunnah as-Sahihah, faidatut tauhid hiya al-amn fi al-akhirah min al-'adab wal hidayah fi ad-dunya wa takfirud dhunub. Qala ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata Imam Muhammad bin Jamil Zainu, faidah ataupun buah samarah dari tauhid adalah hiyal amnu fil akhirah, adalah keamanan
di akhirat kelak dan juga di dunia. Minal azab, dari azab Allah Subhanahu wa taala, wal hidayah, dan juga hidayah di dunia, di dunia ini, wa takfirud dzunub, dan juga penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya tauhid maknanya adalah ifradullah taala bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang satu-satunya untuk berhak disembah, dan tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, baik dia sebagai penolong, ataupun dia sebagai tempat yang diibadahi, ataupun dia adalah seseorang yang ditaati, maka tidak ada yang lain harus kita laksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, dari mentaati, ataupun kita minta tolong, ataupun kita ibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebutlah yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Fatihah, yang kita sebutkan di dalam salat kita selama 17 kali di dalam sehari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau wahai Allah yang kami berhak untuk sembah satu-satunya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan ini kita ikrarkan ya, satu hari satu malam 17 kali minimal ya. Dan juga di sebagian doa iftitah kita sebutkan apa jemaah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid secara umum. Dan buah faidah dari tauhid tersebut adalah keamanan yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hidayah yang kita dapatkan di dunia ini, dan wa takfirud dzunub, dan kita dapat terhapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-86, orang-orang yang mereka beriman, mengikrarkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW ayat ini, orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kita ketahui jemaah, kezaliman itu umum. Kezaliman itu umum. Kita tidak memenuhi hak orang tua kita, zalim atau enggak jemaah? Zalim. Kita tidak memenuhi hak dari suami ataupun istri kita, zalim atau tidak jemaah? Zalim. Kemudian kita tidak memenuhi hak dari anak kita, zalim atau tidak? Zalim. Dan kita tidak memenuhi hak dari orang-orang yang berhak bagi kita. Seperti apa jemaah? Fakir miskin. Ya, terutama bagi kita yang memiliki harta berlebih. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut kepada siapa? Fakir maupun miskin. Karena kenapa? Mereka memiliki hak ya, terhadap kita dari harta tersebut. Dan tatkala kita tidak mau mengeluarkan harta tersebut untuk diberikan kepada mereka, kita zalim atau tidak jemaah? Zalim. Ya, zalim. Dan ini zalim secara umum.
Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Az-zulmu ya, wad'u syai' laisa fi mawdhi'i." Kezaliman itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ini definisi dari kezaliman. Zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Pada saat ayat ini turun, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim anfusana?" Siapa di antara diri kami ini yang tidak pernah menzalimi diri mereka? Kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat zalim atau enggak, jemaah? Maksiat zalim atau enggak? Zalim. Karena kenapa? Kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ayat ini turun, "Ayyuna ya Rasulullah lam yuzlim anfusana?" Siapa di antara diri kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari para sahabat tersebut, "Laisa kama taqul." Tidak seperti yang kalian sangkakan wahai para sahabat. Alam tasma' fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala fi surati Luqman. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman? Apa kata Luqman? "Innasyirka la zulmun 'adzim." Itu surah Luqman ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling tinggi, yang paling besar. Maka keimanan itu tidak diperbolehkan ataupun diharamkan untuk dicampur adukan dengan kesyirikan. Kezaliman itu dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Dan haram untuk kita campur adukan antara tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik tersebut. Apa definisi syirik? I'ta'u syai'in min khasa'isillah li ghairillah. Memberikan sesuatu yang merupakan hak Allah, khusus hak tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik. Ya. Tatkala kita campur adukan keimanan kita dengan kezaliman, maka kita tidak akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Dan syarat untuk kita dapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita asalkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara kita di dunia ini, baik dalam ibadah maupun dalam meminta pertolongan maupun meminta tatkala sempit, dalam berdoa dan dalam kita itu mentaati. Dan dalam kita itu taat. Maka taat kita itu hendaklah kita berikan kepada siapa, jemaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada orang tua kita atas dasar perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada pemimpin kita atas dasar siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita taat kepada aturan atas dasar perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita tersebut seluruhnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan untuk kita taati. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita lakukan ini, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat dan kita akan dapatkan hidayah. Jangan bermimpi untuk kita mendapatkan keamanan di dunia ini, tapi kita masih melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kita mendapatkan keamanan di dunia ini. Kemudian tauhid ini
Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'ah. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah seorang hamba tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan dia tetap tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hak tersebut kita berikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hak kita pula. Kita berikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hak kita. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'ah. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan memasukkan ke neraka orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain jemaah, wa in zana ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat, apakah seseorang yang berzina? Ya. Ini perhatikan jemaah, ini penting. Apakah seseorang yang berzina tapi dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun? Dia berzina tapi jemaah, ya Rasulullah, wa in sarik ya Rasulullah, walaupun dia juga mencuri wahai Rasulullah. Naam, wa in zana wa in sarik. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tatkala dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui jemaah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya ada seorang pelacur yang dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa jemaah? Karena dia memberi minum kepada anjing. Dan para ulama yang membahas hadis ini, dia masuk ke dalam surga tidak cukup hanya dengan memberi minum kepada anjing tersebut. Akan tetapi wanita ini adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga Allah walaupun dia adalah seorang pelacur. Ini hadis yang sahih. Baik. Sudah sampai waktunya, Mah? Tanya jawab ya. Baik. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan karena waktu sudah hampir azan, kita buka sesi tanya jawab. Yang dapat kami jawab, maka akan kami jawab, dan apapun yang tidak dapat kami jawab, maka Allah tidak membuatkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan jamaah untuk bertanya. Ya. Jamaah di masjid. Ya. Apabila dengan suara azan wajib ke masjid. Ya. Tapi dulu kan tidak ada pengeras suara. Ya. Sekarang itu berarti dekat bisa dijangkau. Ya. Sekarang pakai pengeras suara. Kadang-kadang kedengaran lebih dari 1 kilo. Nah, waktu untuk datang kemari perkiraan tidak dapat berjamaah. Itu bagaimana? Dilaksanakan di rumah. Dilaksanakan di rumah. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita ketahui bahwasanya seorang sahabat Nabi itu ada yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Dan dia adalah seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Bilal bin Rabah. Ya. Dan dia mengazankan ya, waktu salat ya, di azan yang kedua, di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan untuk azan 2 kali. Ya. Pertama azan adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum.
Dan Abdullah bin Umi Maktum ini azannya adalah azan waktu masuk waktu sholat. Namun Bilal bin Rabah adalah azan untuk pengingat. Ya, pengingat untuk apa jemaah? Pengingat untuk waktu subuh itu telah dekat. Ya. Abdullah bin Umi Maktum itu dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya, ya, tatkala ingin hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Maktum kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rumahku itu jauh dari masjid. Ya. Kemudian mataku buta, ya Rasulullah. Ya. Kemudian tatkala aku ingin melewati ingin datang ke masjid, itu melewati hutan-hutan yang ada di sana binatang buas. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada uzur bagiku? Apakah ada keringanan bagiku untuk tidak menghadiri sholat jamaah? Maka ditanya Rasulullah kepada Abdullah bin Maktum, ya Abdullah, wahai Abdullah, atasma'un nida? Engkau dengar azan enggak? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Maktum. Qala bala ya Rasulullah. Naam, iya Rasulullah, saya mendengar azan. Qala fa'ajib. Maka Nabi SAW sebutkan kepada Abdullah bin Maktum, jawab seruan azan tersebut. Dan disebut oleh para ulama menafsirkan hadis ini, jawab seruan azan tersebut adalah hadir engkau untuk melaksanakan sholat jamaah tersebut. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas Pak? Tapi Pak, kalau memang jaraknya sangat jauh sekali, kalau 1 kilo masih bisa ya, masih bisa dijangkau. Tapi kalau jaraknya memang jauh, misalnya kita camping di gunung, camping di gunung, kan sekarang kan mikrofon itu kan sangat besar sekali Pak, jauh terdengar ya kan, sampai ke gunung sana dia terdengar. Dan ini dapat keringanan, karena kenapa? Jaraknya jauh sekali, kita di atas gunung. Bagaimana kita hendak turun untuk melaksanakan sholat jamaah? Kalau ini dapat keringanan. Namun tatkala kita itu berada di tempat yang tidak jauh dari masjid, maka hendaknya kita jawab seruan azan tersebut dan kita datang hadir untuk melaksanakan sholat jamaah. Ada lain Pak? Pak? Hah? Ya. Jadi tempat-tempat yang itu sudah sepakat. Kadang-kadang memang sering juga seperti itu apabila di mana itu barangkali itu pendapat yang salah. Jadi yang perlu kami tanyakan ini begini, begitu kejadian sekarang Ya. naiknya ke langit itu bertemu dengan Allah, itu menyebut masalah salat ini, yaitu Sidratul Muntaha. Ya. Dan ada yang berkali hanya bisa berkata-kata dengan Allah, bukan di atas. Nah, jadi yang perlu kami tanyakan ini antara Sidratul Muntaha dengan aras itu, kira-kira berapa jauhnya? Bagaimana kira-kira? Apakah memang sama? Ada Sidratul Muntaha kira-kira? Sidratul Muntaha itu Pak, langit ke-7. Ya, langit ke-7. Ya. Tempat Allah Subhanahu wa taala berada di sana. Dan disebutkan antara Sidratul Muntaha dengan Arasy itu, langit itu seperti cincin yang dilempar di gurun pasir yang luas. Ya. Seperti cincin yang dilempar di gurun pasir yang luas. Gurun pasir tersebut adalah Arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu Pak, bagaimana jaraknya. Ya. Namun seperti itulah gambarannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu
bagaimana berapa jaraknya kita nggak tahu. Baik. Karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.